sebuah pinggiran kota terdapat sebuah kos-kosan megah. Karena lokasinya cukup strategis, maka kosan ini pun tak pernah kosong. Kamar-kamarnya selalu penuh, dan jika ada satu yang keluar, maka akan ada satu lagi penggantinya. Kos-kosan ini memiliki 2 lantai dengan banyak kamar. Bangunannya ikonik, menjulang di sepanjang jalan setapak, terbatas oleh tembok beton yang tinggi. Kosan ini selalu ramai dan harmonis. Kehidupan di sana berjalan dengan baik tanpa pernah ada kendala yang berarti. Sampai suatu hari, sebuah teror pun dimulai. Seseorang hanya karena iri dengan Pak Arif, sang pemilik kosan, ia nekat mengirimkan pocong untuk mengganggu penghuni kos melalui bantuan seorang dukun. Tujuannya agar tak ada lagi yang mau menginap di sana. Pocong itu pun meneror semua penghuni kos-kosan itu, dan kisah ini pun dimulai. Beberapa tahun telah berlalu sejak kos-kosan Pak Arif ditinggalkan. Bangunan tua itu kini tampak semakin kusam dengan cat yang mengelupas dan pintu yang berderit setiap angin malam melintas. Warga sekitar mulai terbiasa dengan keberadaan bangunan ini. Meskipun tidak ada yang berani mendekat terlalu dekat. Mereka tahu kos-kosan ini telah lama kosong dan tak terawat. Namun mereka juga tahu ada sesuatu yang mengerikan terjadi di sana, karena semakin banyak yang mengaku melihat hal aneh saat melintas. Pocong yang dulu menghantui para penghuni kos-kosan kini mulai keluar dari bayang-bayang malam. Setiap malam ia muncul di depan bangunan, melayang perlahan dengan kaki terikat. Matanya yang kosong menatap tajam, dan mulut yang menganga lebar dan panjang saat sosok itu menampakkan diri pada siapapun yang lewat. Setelah para penghuni kos tidak ada, kini warga yang lewat di jalan depan bangunan itu pun menjadi korban teror pocong tersebut. Seperti yang dialami oleh Andi, seorang pemuda yang biasa pulang larut malam setelah bekerja sebagai security di kampus. Malam itu Andi pulang setelah bertugas. Sebenarnya ia kerap memilih jalan memutar guna menghindari jalan di samping kos-kosan angker itu. Namun karena dorongan rasa lelah dan kantuk malam itu, Andi memutuskan memberanikan diri memilih jalan di samping kosan angker itu untuk mempercepat jalan menuju rumahnya. Saat ia melintas di depan kos-kosan itu, ia merasa ada yang aneh. Namun perasaan itu tak ia gubris. Andi mempercepat langkahnya agar bisa segera melewati tempat itu. Seperti biasanya, jalan kecil dengan ukuran 2 motor itu tak ada siapapun yang berani melintas jika sudah melewati jam 10 malam. Kosan itu memang panjang, dengan tembok-tembok besar dan gerbang yang besar. Lalu dengan perasaan was-was, Andi semakin mempercepat langkahnya. Namun tiba-tiba Andi merasa ada yang mengikuti di belakangnya. Refleks ia menoleh, dan seketika jantungnya hampir copot saat melihat sosok putih melayang di ujung jalan yang tadi Andi lewati, tepat di depan pintu kos-kosan yang sudah lama kosong itu. Sosok tersebut bergerak perlahan, melayang di jalan kecil itu menghampiri Andi. Mata pocong itu terbelalak, seperti menatap langsung ke Andi. Andi mempercepat langkahnya, bahkan hampir berlari. Tapi sosok pocong itu masih terlihat melayang mengikuti Andi. Ia berlari dengan perasaan dingin yang menggelayuti tubuhnya. Begitu ia hampir mencapai ujung jalan dan hampir melewati kosan dengan tembok tinggi itu, Andi kembali menoleh, dan ia melihat sosok pocong itu pun telah menghilang. Andi ketakutan setengah mati. Namun kini ia bisa lebih tenang karena sosok pocong itu tak lagi ada di belakangnya. Sesaat setelah ia bersiap jalan kembali, ia mendengar suara-suara aneh dari tembok tinggi yang masih terhubung dengan kosan tua itu. Saat Andi menoleh, sosok pocong itu ada di balik tembok yang tinggi. Terlihat setengah badan, sedang menyeringai dengan mulut terbuka lebar dan menatap Andi. Seketika itu pula, Andi pun pingsan. Pagi harinya Andi diselamatkan oleh warga. Ia dibangunkan lalu dinasihati agar sebaiknya Andi memilih jalan lain jika sudah melewati pukul 10 malam. Andi pun hanya bisa mengangguk dengan raut wajah yang masih syok. Tak hanya Andi, beberapa orang yang biasa melintas di jalan itu juga mulai merasa terganggu. Beberapa mengaku melihat pocong tersebut berdiri diam di depan bangunan.
Terkadang terlihat di lantai 2, di depan sebuah kamar yang bergerak seperti akan rukuh lalu bangkit lagi, dan begitu terus berulang-ulang. Begitu juga pengakuan dari beberapa warga lain ketika melintasi jalan itu. Seketika meneruak bau bangkai busuk dan bau anjir darah, sebelum akhirnya pocong itu menampakkan diri dengan bergerak seperti gerakan sholat ruku kemudian bangkit lagi, dan begitu terus terulang-ulang. Sementara yang lain mendengar suara berbisik halus yang membuat bulu kuduk berdiri. Kini warga mulai menghindari jalan itu setelah matahari terbenam, dan kos-kosan yang dulu menjadi saksi bisu kesuksesan Pak Arif kini menjadi tempat yang wajib dijauhi. Beberapa warga bahkan mulai mendengar cerita dari para tetua bahwa bangunan itu terkutuk karena perbuatan buruk yang dilakukan oleh saudara Pak Arif sendiri. Konon, dukun yang dulu mengirim pocong untuk meneror penghuni kos-kosan juga memberikan kutukan agar tempat itu tidak pernah dihuni dengan tenang. Karena kutukan itu, siapapun yang berani mendekat akan merasakan teror dari pocong yang tidak pernah berhenti mencari korban. Sementara itu, Pak Arif yang kini tinggal di rumah kecilnya yang sederhana di kota lain, mendengar kabar tentang teror pocong tersebut. Ia merasa bersalah dan bingung. Meskipun usaha kos-kosannya bangkrut dan semua yang terjadi membuatnya kehilangan segalanya, ia tidak pernah mengira bahwa teror itu akan berlanjut dan meneror ke warga sekitar. Dalam kekalutan dan rasa bersalah yang menggelayuti, namun ia tak bisa berbuat apa-apa. Tapi teror ini harus segera dihentikan. Beberapa hari kemudian, Pak Arif pada akhirnya memutuskan untuk kembali ke bangunan kos-kosannya, bertekad untuk mengakhiri teror tersebut. Dengan hati yang berat, Pak Arif mencoba mencari cara untuk mengusir roh yang menghantui kos-kosannya. Ia mendatangi seorang ahli spiritual yang dipercaya bisa mengatasi masalah tersebut. Namun, saat mereka tiba di depan bangunan itu, mereka merasakan hawa dingin dan bau bangkai yang menyeruak menyelimuti udara. Pintu kos-kosan terbuka dengan sendirinya seolah menunggu kedatangan mereka. Saat Pak Arif dan sang ahli spiritual melangkah masuk, mereka disambut dengan bayangan putih yang tiba-tiba muncul di depan mereka. Itu adalah sosok pocong yang kini semakin nyata, semakin menakutkan. Sang ahli spiritual itu terus melafalkan doa-doa pengusir makhluk halus dan roh jahat. Ia berusaha betul untuk melepaskan kutukan yang membelenggu tempat itu. Namun pocong tersebut tidak mau pergi begitu saja. Ia mulai mendekat, melayang dengan suara menggeram dan berat, penuh amarah. Pak Arif merasa bahwa kutukan ini bukan hanya tentang usahanya yang hancur, tetapi juga tentang harga yang harus dibayar atas kejahatan yang pernah terjadi. Mungkin selama ini ia telah mengabaikan hal-hal yang lebih penting daripada sekedar keuntungan materi, dan kini ia harus membayar dengan cara yang sangat berat. Di tengah perjuangan itu, suara jeritan pocong semakin keras, menggetarkan dinding-dinding kosan. Dan raungan pocong itu terdengar oleh warga yang ketakutan. Lantunan doa-doa terus dikumandangkan oleh sang ahli spiritual, berharap Tuhan senantiasa membantu dan melindungi semuanya dari perbuatan pocong yang zolim ini. Pengusiran pocong itu pun membutuhkan waktu berhari-hari. Pak Arif dan ahli spiritual itu harus berkali-kali mendatangi rumah itu, yang pada akhirnya ahli spiritual itu yang juga akrab disapa Ustadz Arman mampu mengusir sosok pocong itu kembali ke majikannya. Meski Ustadz Arman memastikan bahwa pocong itu sudah tidak ada, namun warga tetap tak mau melewati atau singgah di kos-kosan terkutuk itu. Warga trauma dan bergidik ngeri jika mengingat kejadian penampakan pocong itu. Hingga akhirnya cerita tentang warga yang kerap kali melihat sosok pocong itu pun perlahan memudar. Tak ada lagi warga yang melihat pocong itu kembali berkeliaran. Dan meski kini bangunan dan tanah kos-kosan itu telah dijual pada salah satu bank, namun belum ada rencana pemugaran dari pihak bank. Dan bangunan kokoh nan megah itu kini tetap gagah berdiri dan menjadi saksi atas keramaian, keresahan, dan ketakutan atas sosok pocong yang pernah berkeliaran meneror manusia.